Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, sekaligus sebagai penguji saya, Bapak Dr. Insinyur Suroyo MSI. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fajro Arifin SHMM selaku penguji saya, serta coach saya Ibu Dr. Muji Estiningsih SHMHum. Di sini saya Indah Dwi Oktasari SIP, kelas D2 nomor absen 13, akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Partisipasi Pemerintah Desa dalam pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Adapun deskripsi lokus dari rancangan aktualisasi saya, yaitu saya berada di subbagian pengendalian administrasi pembangunan wilayah di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Adapun visi dan misi dari Biro Administrasi Pembangunan Daerah, yaitu berpatokan pada visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap buatan korupsi, buatan ngapusi. Untuk misinya yaitu ada 4. Yang pertama, membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Misi yang kedua yaitu mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis, serta memperluas sasaran kepemerintahan kabupaten atau kota. Untuk misi yang ketiga, yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dan misi yang terakhir yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi saya, yaitu berdasarkan pasal 258 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Guna mendukung terwujudnya tujuan nasional yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya pembangunan daerah ini. Sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan daerah, diperlukan adanya sinergi hubungan kinerja dan keserasian pembangunan pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan, hingga pemerintah desa. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai tata pemerintahan terendah menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu memberikan stimulan berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui APBD daerah. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dalam hal ini, Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana monitoring, evaluasi, dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Maka dari itu, Biro Administrasi Pembangunan Daerah menciptakan aplikasi Pak Bejo atau aplikasi pelaporan kinerja Banke Udes Jateng Online yang diharapkan aplikasi ini dapat membantu mengoptimalkan pengendalian secara efektif dan efisien terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
Dalam pelaksanaannya pada tahun 2019, ternyata masih banyak pemerintah desa yang belum menyampaikan laporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan banyak pemerintah desa yang tidak mengetahui dan memahami adanya aplikasi Pak Bejo ini, sehingga partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan melalui aplikasi Pak Bejo masih kurang. Untuk itu, penulis membuat video tutorial sebagai inovasi dalam pemecahan masalah tersebut, yaitu pembuatan video tutorial aplikasi Pak Bejo versi baru yang nantinya akan bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam memahami cara penggunaan aplikasi Pak Bejo tersebut. Hal tersebut diharapkan dengan adanya pembuatan video tutorial tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam penyampaian laporan melalui aplikasi Pak Bejo. Adapun isu prioritas yang saya pilih yaitu kurang optimalnya partisipasi pemerintah desa dalam penyampaian laporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Hal tersebut maka penulis membuat gagasan pemecah isu dengan pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Adapun tahapan kegiatan dari rancangan aktualisasi saya, yaitu yang pertama melakukan koordinasi tindak lanjut rancangan aktualisasi untuk mengajukan izin kepada atasan. Adapun output dari tahapan kegiatan yang pertama ini nantinya akan diberikan informasi, masukan dan arahan dari mentor terkait kajian awal yang saya ajukan kepada mentor untuk implementasi aktualisasi saya. Tahapan yang kedua yaitu melakukan penyusunan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi terkait pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Di sini tahapan saya yaitu yang pertama akan berkonsultasi kepada mentor terkait hasil monitoring dan evaluasi yang telah kami lakukan, kemudian melakukan perekapan data tentang hasil pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan akan dihasilkan output data atau tingkat partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui aplikasi Pak Bejo. Untuk tahapan yang ketiga yaitu pembuatan konsep atau desain video. Untuk tahapan ini, output yang akan dihasilkan yaitu desain atau konsep video tutorial tersebut. Namun pertama-tama saya akan mengonsultasikan kepada mentor tentang desain awal yang telah saya buat nantinya terkait video tutorial tersebut, dan kedua akan diberikan saran dan arahan kepada mentor dan akan dihasilkan desain atau video tutorial dari aplikasi Pak Bejo ini. Dan yang keempat yaitu tahapan keempat yaitu pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo tersebut. Di dalam pembuatan aplikasi Pak Bejo tersebut, saya juga mengonsultasikan kepada mentor dalam tahapan pembuatan video agar pembuatan video tutorial ini tetap terarah dan terstruktur sesuai dengan arahan mentor sebelumnya, dan output yang akan dihasilkan yaitu video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo versi baru. Untuk tahapan yang kelima yaitu saya melakukan uji coba video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Dalam pelaksanaan uji coba ini, saya melaksanakan uji coba di bagian internal pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, di mana tempat saya magang, dan juga kedua saya melakukan uji coba ke pengampu aplikasi Pak Bejo ini, yang nantinya akan dihasilkan output bahwa video tutorial tersebut akan siap untuk dilakukan sosialisasi kepada pemerintah desa. Dan untuk tahapan kegiatan yang keenam yaitu sosialisasi video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Langkah yang saya lakukan yaitu penyiapan bahan sosialisasi video tutorial tersebut. Kemudian saya juga berkonsultasi atau berkoordinasi dengan mentor terkait sosialisasi dan jadwal yang akan saya laksanakan. Kemudian output yang akan saya dapatkan yaitu terlaksana sosialisasi video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo kepada pemerintah desa.
sehingga akan dihasilkan output kegiatan, yaitu mengetahui seberapa efisiensinya terkait pembuatan video tutorial ini yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam penyampaian laporan melalui aplikasi Pak Bejo. Sekian presentasi rancangan aktualisasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.